Pertanyaan Anda, kenapa firqah-firqah lain bersatu menentang Ahmadiyah? Karena inilah pertanyaan yang sering diajukan kepada saya. Para penanya bertanya kepada saya bahwa para ulama pun mengetahui dan masih banyak firqah-firqah lainnya di dunia ini, dan tentunya firqah-firqah lain pun memiliki kelemahan juga, namun kenapa mereka tidak ditentang? Dan kenapa Ahmadiyah yang dijadikan target? Tentunya ada sesuatu hal yang menjadi alasan. Saya sampaikan kepada Anda, ya pasti ada sesuatu alasan. Masalahnya adalah berkenaan dengan zaman perpecahan, ketika akan tercipta kerusakan di dunia dan terjadi perpecahan di kalangan umat. Berkenaan dengan itu terdapat satu nubuatan Hadrat Muhammad Rasulullah SAW yang memang harus tergenapi. Inilah pokok bahasan yang akan saya jelaskan. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan satu poin yang sangat penting kepada Anda, yakni ketika datang suara dari langit dalam wujud utusan Allah Ta'ala, orang-orang atau golongan-golongan yang sebelumnya terpecah, saling menentang dan saling memendam kebencian antara satu sama lain, mereka semua bersatu untuk menentang seorang utusan yang datang dari Allah Ta'ala. Yang melatar belakangi itu adalah alasan psikologis, dan pertentangan satu sama lain merupakan tanda terbelahnya hati, dan itu selalunya terus berlangsung. Namun pada faktanya, hati mereka tidak akan rela jika ada satu jamaah yang akan mendapatkan keunggulan, yang akan mendapatkan dukungan, dan dapat menciptakan satu revolusi yang besar. Untuk itu dalam sejarah agama, tidak pernah terjadi di mana firqah-firqah yang sebelumnya saling berselisih, lalu bersatu untuk melawan satu firqah. Bahkan selalunya mereka bersatu untuk melawan suara yang datang dari Allah Ta'ala dalam wujud utusannya. Coba Anda perhatikan bagaimana Nabi Isa alaihissalam, pesan apa yang beliau sampaikan sehingga dapat melukai perasaan orang lain. Justru para penentang beliaulah yang mencari-cari alasan bahwa hati mereka telah terluka, dan Nabi Isa pun membantah atas tuduhan yang dilontarkan kepada beliau. Salah satu contohnya, para penentang Nabi Isa menuduh beliau dengan mengatakan bahwa katanya Nabi Isa telah memansuhkan Bible dan membawa agama baru. Lalu Nabi Isa membantah hal itu. Beliau bersabda bahwa aku datang bukanlah untuk merubah hukum Bible, walaupun hanya sebesar zarrah, melainkan datang untuk menyempurnakan pesan Bible itu sendiri. Namun para penentang tidak mau mendengarnya. Kemudian mereka menuduh lagi dengan mengatakan, kamu adalah agen pemerintah, yakni kamu menjadi perpanjangan mulut kerajaan Romawi, dan kami sedang menunggu-nunggu Al-Masih yang akan datang dengan membawa pedang dan akan memenangkan kaumnya dalam melawan pemerintah yang berkuasa. Yakni para penentang Nabi Isa berharap akan datangnya Al-Masih yang akan membantu untuk melawan pemerintah yang berkuasa, karena kaum tersebut telah diperbudak oleh kerajaan Romawi dan mengharapkan Al-Masih datang membawa pedang lalu merubah nasib kaum tersebut. Lantas kamu Al-Masih macam apa? Kamu malah menganjurkan kepada kami untuk patuh pada pemerintah, dan kamu mengatakan bahwa kamu tidak mengharapkan kerajaan duniawi, melainkan membawa kerajaan samawi. Seperti itulah alasan yang disampaikan oleh para penentang Nabi Isa pada masa itu. Begitupun berkenaan dengan Hadrat Elia, kaum Nabi Isa bertanya kepada Nabi Isa, kamu mengaku bahwa kamu adalah Al-Masih, padahal berkenaan dengan Al-Masih, tertulis dengan jelas di dalam kitab-kitab bahwa sebelum kedatangannya, Elia akan turun dari langit dengan mengendarai kuda berapi. Lantas kemana Elia perginya? Apakah kamu mengingkari kitab-kitab? Apakah kamu tidak mengakui kebenaran nubuatannya? Hadrat Isa alaihissalam menjawab dengan merujuk kepada Hadrat Yahya bahwa dialah Elia yang dikabarkan akan turun dari langit, yakni Hadrat Yahya. Jika ingin, silahkan terima. Jika tidak, silahkan ingkari. Namun mereka menolaknya. Jadi mereka sendirilah yang mencari-cari alasan ketersinggungan itu. Adapun Nabi Isa alaihissalam menyampaikan pesan rohani, sedangkan kaumnya menanyakan perihal kerajaan jasmani. Mereka mengatakan bahwa Al-Masih yang dinubuatkan akan datang itu akan membawa kekuasaan duniawi. Namun Nabi Isa menjawab, aku datang dengan membawa kerajaan samawi. Saya tidak ada urusan sedikit pun dengan kerajaan duniawi. Persis seperti itu penentangan yang dihadapi oleh pendiri Jamaah Ahmadiyah. Pertanyaan itu jugalah yang disampaikan kepada beliau. Beliau dituduh sebagai budak Inggris
dan agennya. Beliau juga diminta untuk memperlihatkan turun dari langit. Katanya karena kami tengah menunggu-nunggu Al-Masih yang turun dari langit dengan jasad kasarnya. Lalu pendiri Jemaat Ahmadiyah diolok-olok karena tidak seperti yang diharapkan mereka. Para penentang mengatakan, bagaimana bisa seorang nabi berada di bawah satu kekuasaan? Para penanya ini juga lupa bahwa Nabi Yusuf alaihissalam pun berada di bawah kekuasaan seorang raja yang bahkan berasal dari kaum lain. Begitupun berkenaan dengan Nabi Isa Al-Masih yang terdahulu. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh para penentang ini dilakukan secara sengaja, dan mereka melakukan itu untuk mengecoh, padahal sebetulnya mereka pun mengetahui. Kembali kepada pertanyaan, kenapa Ahmadiyah menjadi target penentangan? Sebagaimana pesan yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam adalah pesan cinta dan damai. Nabi Isa alaihissalam mengajarkan, jika pipi kiri kamu ditampar, maka berikan pipi yang kanan. Bagaimana bisa ajaran seperti itu membuat seseorang tersinggung? Begitupun ajaran yang disampaikan oleh pendiri Jemaat Ahmadiyah. Beliau mengajarkan, jika kalian dicaci, berdoalah. Bagaimana mungkin ajaran yang lembut seperti itu dapat menyinggung perasaan orang lain? Sebenarnya yang melukai perasaan para penentang adalah sebagaimana berkenaan dengan Nabi Isa alaihissalam. Para penentang beliau mengenali bahwa Nabi Isa membawa pesan yang hidup dan pasti pada akhirnya akan mendapatkan kemenangan. Sehingga para penentang berpikir, jika Nabi Isa dilawan dengan menggunakan dalil-dalil, maka kita ditakdirkan akan kalah kalau begitu. Untuk itu para penentang beliau berpikir untuk membungkam Nabi Isa dengan pedang dan menganiaya para pengikutnya, sehingga jamaahnya akan hilang sirna dari dunia ini. Begitupun pada masa ini, jamaah Ahmadiyah dijadikan target penentangan dan dipilih untuk menjadi target, sebenarnya bukan karena perbedaan akidah, melainkan para penentang ini mengetahui dengan yakin bahwa pesan yang dibawa oleh jamaah Ahmadiyah adalah pesan yang hidup, akan menyebar dan unggul. Nampak kepada para penentang bahwa jamaah Ahmadiyah telah ditakdirkan akan unggul. Lalu mereka berusaha sekuat tenaga untuk merubah takdir tersebut. Namun apakah bisa merubah takdir Allah Ta'ala? Itu tidak pernah terjadi dan tidak akan pernah bisa. Sebetulnya para penentang hanya mencari-cari alasan, dan alasan pun sedemikian rupa dibuat-buat, sehingga jika dianalisa sedikit saja, akan nampak dengan jelas bagaimana kedustaan dan tipu daya yang tersembunyi di dalam diri mereka. Saya akan sampaikan sebuah hadis yang berkaitan dengan hal ini. Rasulullah SAW menubuatkan akan terciptanya perpecahan. Hadrat Abdullah bin Umar meriwayatkan, Hadrat Aqdas Rasulullah SAW bersabda, umatku akan mengalami apa yang dialami oleh Bani Israel, seperti kesamaan sepasang sandal satu sama lain, hingga apabila ada di antara mereka itu yang menyetubuhi ibunya secara terang-terangan, niscaya di antara umatku akan ada yang berbuat demikian. Dan sungguh Bani Israel sudah berpecah belah menjadi 72 golongan, sedangkan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Namun semuanya adalah ahli neraka, kecuali satu golongan yang berada di bawah satu nizam. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapa gerangan golongan yang satu ini? Rasulullah SAW bersabda, mereka yang seperti aku dan para sahabatku. Keadaan mereka sama seperti kalian mendapatiku dan para sahabatku.